atau anugerah buat umat Muhammad, karena dengan puasa itu ada beberapa kelebihan, keutamaan yang diperoleh. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bukan ikut nanggung beban yang dialami oleh Nabi Adam, tetapi ini sebuah anugerah ya. Nah itu merokoknya terutama yang dianggap itu sesuatu yang berat untuk dihindari ya, itu merokok atau apalah kebiasaan-kebiasaan lain yang menyebabkan batalnya puasa. Seharusnya mampu, dengan alasan itu nggak mampu itu ya, bahaya kan itu bahaya. Alasan ya, cari alasan untuk legal bahwa dia tidak berpuasa itu. Dengan takwa semua terselamatkan ya. Semua, tidak pandang itu seagama atau tidak, itu terselamatkan oleh orang yang bertakwa. Jadi ngeten Pak, kita jagung-jagung santai ngeten. Ya mengenai keresahan-keresahan saya terutama sebagai kaum muda menjelang Ramadan ini, kan ada beberapa hal yang memang banyak yang belum saya ketahui. Nah dari sini kalau pengen ngertos sejatine puasa Ramadan itu apa, terus nanti yang dipersiapkan itu apa. Nah yang menjadi pengen saya ketahui niki sejarahnya kok ada puasa Ramadan. Nah itu ada cerita yang melatar belakangi puasa Ramadan itu, nek menawi ada niku ben kula tercerahkan. Monggo. Terima kasih, itu sebuah pertanyaan yang cukup berbobot ya. Nah, barangkali selama ini kita hanya langsung ke pokok persoalan kan. Sebatas yang saya tahu tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi satu tempo Nabi besar Muhammad SAW bersama para sahabat Muhajirin, sahabat Ansor gitu. Tiba-tiba ada sekelompok dari orang Yahudi datang menghadap gitu, dan membawa banyak pertanyaan yang diajukan pada Kanjeng Nabi. Dari sekian pertanyaan itu diantaranya alasan diwajibkannya puasa pada umat Muhammad gitu. Nah, kemudian Nabi memaparkan bahwa sejarah dulu waktu Nabiullah Adam alaihissalam di surga itu kan diuji dengan makan buah khuldi kan itu. Ya. Nah, beliau Nabiullah Adam makan buah khuldi, dan buah khuldi tersebut ngendap di perut Nabi Adam selama 30 hari. Iya, 1 bulan. Mikdaru salasina yauman. 30 hari ngendap di perut gitu. Nah, dari situ kemudian Allah mewajibkan umat untuk kalau lafal di situ si alju itu lapar selama 30 hari, berarti ya puasa. Nah, ya, puasa 30 hari gitu. Ini bukan bentuk bahwa umat Kanjeng Nabi khususnya itu menanggung beban, menanggung dosa Nabi Adam, bukan. Tapi itu sebagai anugerah
atau anugerah buat umat Muhammad, karena dengan puasa itu ada beberapa kelebihan, keutamaan yang diperoleh. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bukan ikut nanggung beban yang dialami oleh Nabi Adam, tetapi ini sebuah anugerah, ya. Nah, itu latar belakangnya begitu secara singkat. Sejarah sampai adanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh kan. Itu sejarahnya. Terus tentunya untuk mempersiapkan hal yang sangat luar biasa itu kan kita harus ekstra kan, Mbak. Karena memang bulan suci Ramadan itu memang bulan yang paling utama dan paling mulia kan gitu. Nah, persiapan nopo mawon yang harus dipenuhi kita untuk melaksanakan bulan puasa niku. Persiapan nopo mawon gitu. Memang sih kita sering mendengar bahwa Ramadan itu bulan penuh kan itu ya. Bulan suci, penuh berkah, penuh ampunan, penuh pokoknya begitu. Maka bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini memang butuh kesiapan. Sebab hal apapun itu kalau tidak ada kesiapan terlebih dahulu, terasa biasa menjalani, ya biasa melanggar, kan begitu ya, kalau nggak ada persiapan. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri beberapa hari ini ya, sehingga nanti tidak kaget. Gitu. Persiapannya apa? Kita berlatih untuk menahan diri terkait yang atau kebiasaan sehari-hari. Makan, minum ya agak dikurangi. Mungkin tidak se-ekstra kayak Hari-hari kemarin. Karena untuk masuk ke masa peralihan itu tidak gampang. Ya. Mangan wae terus baru jeruk itu kan terus kita kaget. Nah kan, tapi kalau ada kesiapan seperti itu, insya Allah kita tidak kaget. Itu yang urusan menahan diri. Bagi perokok apalagi, kan ini dijadikan alasan. Saya sanggup kalau tidak makan minum, tapi kalau tidak merokok berat. Nah itu juga harus dibiasakan, dikurangi merokoknya, terutama yang dianggap itu sesuatu yang berat untuk dihindari. Ya, itu merokok atau apalah kebiasaan-kebiasaan lain yang menyebabkan batalnya puasa. Intinya secara lahiriah itu kita membiasakan diri apa yang nanti harus kita lakukan di bulan Ramadan, terutama menahan makan dan yang lainnya kan, biar nanti di bulan Ramadan enggak terlalu kaget kan. Nah, itu yang terkait lahiriah jasad kita. Nah, untuk menjalankan puasa pun itu pasti ada syarat-syaratnya kan. Nah, bagi kita itu hal apa saja yang menjadi syarat Ramadan itu, menjalankan puasa Ramadan, syaratnya apa mawon kan, syarat rukune kan. Pada dasarnya kita dalam melaksanakan ibadah memang tidak lepas dari syarat rukun dan itu. Yang saya tahu syarat dan rukun ini digabung kalau kembali ke definisi syarat ya. Syarat itu hal yang harus dipenuhi sebelum beramal. Sementara kalau rukun kan saat menjalankan amal. Tetapi walaupun demikian tetap ada pengecualian. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam kita berpuasa adalah satu, beribadah harus niat. Itu syarat rukun berarti ya. Harus niat. Ini pun juga ada dasarnya gitu.
di samping niat, nah untuk urusan niat ini bagi bagi puasa wajib waktunya harus malam hari. Usai buka misalnya terus niat nggak apa-apa. Kemudian ketika sahur pun juga nggak masalah. Yang penting itu sebelum waktu imsak. Iya, sebelum terbit fajar shadiq. Sebelum terbit fajar shadiq dong. Iya, itu. Jadi intinya kalau puasa wajib itu sebelum fajar shadiq niatnya kan. Iya. Sementara kalau puasa sunnah ya boleh siang hari lah, katakan demikian. Tuh. Di samping niat, hal yang harus dipenuhi juga menghindari hal-hal yang masuk ke perut atau masuk ke lubang yang lazim ada pada tubuh manusia. Baik itu lewat mulut, hidung, telinga, atau jalan belakang, jalan depan, itu harus sangat dihindari, harus wajib untuk dihindari. Itu. Karena justru itu yang nanti membatalkan puasa. Kemudian sengaja muntah. Berarti hal yang membatalkan itu ya yang masuk sekaligus yang keluar secara tidak normal. Secara tidak normal berarti sengaja itu, disengaja pokoknya disengaja gitu. Tuh. Kemudian berhubungan badan laki perempuan. Untuk yang dewasa tentunya ini paham ini. Gitu. Untuk siang hari saja kok, malam masih diperkenankan. Kemudian mengeluarkan sperma atau istilah sekarang ya onani itu. Proses yang disengaja. Iya, disengaja itu. Itu hal-hal yang harus dijaga, harus dihindari atau syarat rukun itu. Terus di samping itu untuk puasa Ramadan itu Pak, nah diwajibkan untuk siapa sih? Nah itu yang menjadi juga pertanyaan, apakah anak-anak itu juga wajib ataukah orang yang notabene orang pati waras juga wajib, tak gimana? Ngoten, yang diwajibkan puasa itu siapa saja? Ada dalam fikih itu istilah syarat syah dan syarat wajib gitu ya. Jadi muslim sudah otomatis. Kemudian akil balik otomatis. Kemudian ia mampu menjalankan puasa, dan ini tidak bisa direkayasa loh ya. Seharusnya mampu dengan alasan itu nggak mampu itu ya, bahaya kan itu bahaya. Alasan ya, cari alasan untuk legal bahwa dia tidak berpuasa itu. Pokoknya urusan mampu itu secara umum dia mampu nanti wajib puasa. Ya, nah, ukuran umum begitu. Kemudian berakal sehat otomatis. Hal yang termasuk perlu digarisbawahi, anak-anak kok sudah disuruh puasa. Gitu. Beberapa syarat yang ia mampu, seperti beberapa syarat yang ia penuhi, mampu kan begitu sih, mampu gitu, muslim kan gitu. Tapi untuk syarat yang lain kan belum. Maka ada istilah tadi yang saya sampaikan, syarat syah dan syarat wajib. Puasanya sah tapi dia belum wajib. Berarti ia tetap berpuasa itu sebagai bentuk pelatihan. Tarbiyah. Itu. Maka kalau di kampung saya itu ada istilah puasa setengah hari. Poso beduk. Nah, gitu. Atau bahkan
sampai sore tapi belum tiba buka. Asar sudah makan, kan tidak ada masalah karena tarbiyah tadi. Niatnya memang Mendidik anak. dewasa Terbiasa gitu. Kita juga sering bertanya-tanya tentang gini Pak, puasa Ramadan kan sangat diwajibkan, dan bahkan ketika kita ada 1-2 hari atau beberapa hari yang kita batal puasa, itu di lain waktu harus membayar yang bolong tadi kan. Nah, sampai segitunya wajib, sampai sebegitunya penting tujuan dari puasa Ramadan niku nopo sih kok begitu wajib ngoten tujuannya. Sampai umpama pada bulan Ramadan ada salah satu hari yang karena sesuatu hal ya, kembali pada sebuah ayat, sepotong dari ayat tentang puasa itu, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Definisi takwa insya Allah secara umum sudah pada tahu ya. Pada dasarnya, dan ini yang pokok, takwa itu kan dengan takwa semua terselamatkan. Ya, semua, tidak pandang itu seagama atau tidak, itu terselamatkan oleh orang yang bertakwa. Artinya berarti hubungannya dengan Allah sebagai Tuhannya aman, hubungan dengan sesama makhluk juga aman. Itu jika orang tersebut benar-benar takwa. Lah, takwa itu bisa ditempuh dengan berbagai ya, dengan berbagai ibadah, berbagai pelatihan, termasuk di dalamnya adalah melalui jalur berpuasa. Iya. Khususnya puasa Ramadan, sampai ada istilah qadha kan begitu. Jadi didukung dengan ayat tadi, la'allakum tattaqun. Dijelaskan, dipertegas dengan ayat tersebut. Sementara itu mungkin nggih, nek memang tujuan utama bertakwa ya memang itu yang paling utama sih, karena ya manusia ya memang disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niku wae. Itu untuk puasa Ramadan dan beberapa persiapan-persiapan yang harus kita siapkan.